welcome to podcast Musik Ngobrol Asik with Phoenix. Jadi topik kali ini kita akan membahas Talk with Gen Z about insecurity. Dan bintang tamu kita kali ini ada Aisyah dan Ana. Halo Sobat Musik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian juga gimana kabarnya? Alhamdulillah kita baik juga. Di episode ini kita nggak sabar banget untuk ngebahas topik Talk with Gen Z about insecurity bersama kalian berdua. Oke, tapi di sini kita ngobrol santai-santai aja, soalnya nggak ada yang diseriusin kayak hubungan aku dan dia. Back to topic guys. Jadi hari ini kita akan membahas tentang insecurity. Pasti kita semua pernah kan yang ngalamin insecure? Pernah banget, sering banget nggak sih? Apa yang membuat kamu merasa insecure? Misalnya standar kecantikan atau enggak mungkin lingkungan pertemanan. Dan yang paling sering itu keluarga untuk zaman sekarang ya kan. Ya gitu sih. Pasti karena ucapan dari orang-orang sekitar yang ngebuat kita ngerasa insecure dan mental kita tuh jatuh. Muka kita nih ada satu titik jerawat pun, pasti orang-orang di sekeliling kita pasti langsung ngejudge kita. Ih dia jerawat ya, ih dia gini ya. Itu sih yang sering ngebuat insecure. Benar sih, tanpa mikirin Iya, perasaan orang. Iya. Karena kamu menangani perasaan insecure itu saat muncul. Kalau ngemotivasiin diri sendiri lagi buat bos insecure nih, masa mereka ngejudge kamu bisa segampang itu tapi kamu mikirin. Paling nguatin diri lagi, terus kayak mikirin lagi kalau Tunjukin kalau kamu bisa ke orang yang judge itu. Ya. Kalau mood dari Aisyah gimana? Kalau lagi insecure biasanya Aisyah itu ngebaca buku, terus yang berbau kata-kata motivasi gitu untuk naikin mood aku. Karena kalau ngerasa insecure itu pasti mood kita lagi diombang-ambing, mental kita lagi jatuh, lagi down. Jadi aku harus bisa memvalidasi diri sendiri supaya mood aku bisa naik lagi. Dan juga aku punya kata-kata yang gimana orang lain bisa ngehargain kita kalau semisal diri kita aja nggak bisa ngehargain diri kita. Iya betul. Dan juga apa yang kita ucapkan itu akan terjadi, apa yang kita lontarkan, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi sebisa mungkin Aisyah harus memikirkan hal-hal positif untuk diri Aisyah sendiri supaya hal-hal positif itu bisa terjadi di lingkungan Aisyah dan di sekitar Aisyah. Oh keren. Menurutmu dari mana rasa insecure itu muncul? Apakah dari diri sendiri atau lingkungan sekitar? Biasanya rasa insecure itu pastinya datang bisa dari diri sendiri yang tiba-tiba overthinking sendiri, kayak mikir tiba-tiba kok misalnya tentang muka atau gimana, kok aku jelek ya gitu kalau misalnya. Terus kalau misalnya dari lingkungan sekitar juga bisa, karena bisa ada dong kayak orang-orang yang tanpa sengaja dia bilang, ih kok kamu hitam banget, misalnya dia tanpa memikirkan rasa kita. Iya, tanpa kayak mikirin perasaan kita tuh gimana setelah mereka ngucap itu gitu. Betul yang kata Ana tadi, kayak tiba-tiba gitu ngelihat di kaca pengen mancung deh, terus pengen tirus gitu-gitu nggak sih? Sih sering ngerasa insecure atas diri sendiri dan orang sekitar. Tapi jangan sampai ngambil tindakan mengoperasi plastik. Wow, Jangan banget. Itu tidak boleh mengubah ciptaan yang di atas. Iya. Ya Allah. Oke, bagaimana pengaruh media sosial terhadap rasa insecure yang kalian rasakan? Kalau dari Ais, pengaruhnya itu besar banget untuk kita. Apalagi kita yang udah ngerasa insecure nih, terus dibuat dari sosial media itu makin lagi. Sama kayak Ais, tapi biasanya gini loh, misalnya kita ngelihat ada orang yang lebih dari kita, kayak wow, kok bisa ya lebih dari kita gitu kan. Misalnya terus kayak misalnya NGL, coba NGL ya Allah, misalnya ada orang yang ngejudge, langsung beneran dijudge semaki-makinya separah-parahnya. Jadi gitu sih, bisa jadi pengaruh buruk juga. Apakah kamu pernah merasakan membanding-bandingkan dirimu kepada orang lain dan bagaimana perasaan kamu setelah itu? Sering banget. Kalau masalah perasaan sedih sih, karena kalau masalah ngebandingin itu nggak akan ada hentinya. Meskipun kita udah di depan, kita udah hebat, pasti ada dong yang lebih hebat dari kita. Jadi kita terus ngebandingin diri kita dengan orang lain tentang pencapaian, tentang ekonomi, tentang keluarga, bahkan tentang masa depan. Kayak sering gitu. Padahal titik kita sekarang, kita berdiri ini udah sejauh ini loh, tapi tetap aja gitu kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Pasti sering banget. Kalau dari Ana ini gimana? Kayak udah terjawab semua sama Ais nih.
Apakah ada orang yang membuatmu merasa lebih percaya diri atau justru orang itu makin bikin kalian insecure? Kalau misalnya untuk makin percaya diri, jarang diketemuin orang kayak gitu. Tapi mungkin aja misalnya kita punya idola, terus kayak dia ngemotivasi diri kita buat berusaha buat kayak dia. Aku juga pernah tahu ngidolain Ais saking hebatnya. Masya Allah. Nah, terus kalau misalnya yang membuat makin down, banyak banget dong. Kalau dari Ais? Kalau dari Ais yang ngebuat ngerasain insecure itu reda, pasti ada dong di sekeliling kita kayak keluarga, orang tua, terus teman-teman dekat. Itu pasti kalau kita ngerasa insecure dikasih kata-kata motivasi, terus dikasih semangat. Kalau kita tuh nggak seburuk itu. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil apabila kamu merasakan insecure atau tidak aman? Pertamanya, Aisyah harus self love, mencintai diri sendiri, karena mau bagaimanapun bentuk muka kita, mau bagaimanapun bentuk rambut kita, wajah kita, tubuh kita, bahkan warna kulit kita tetap harus mencintai diri kita, karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah diatur oleh yang di atas. Jadi kita harus terima dan syukurin. Iya. Kalau dari Ananya? Lebih dekat lagi sama Tuhan, karena Tuhan udah ngeciptain kita sesempurna ini. Kayak buat apa buat kita ngerasa kalau kita kurang, kalau misalnya Allah aja tuh udah menciptakan manusia tuh sesempurna ini. Rasa insecure itu pernah mempengaruhi kalian ke orang lain gak sih? Kalau pernah, kalian itu cara ngatasinnya gimana? Pernah sih, cuman jarang aja. Cuman Sejauh ini nggak? Iya sih, sejauh ini jarang. Cuman pernah itu dalam maksud kita kayak ngeluh terus nih tentang insecure, masalah keluarga, ekonomi, bahkan masa depan kita. Pasti kan orang-orang di sekeliling kita ngerasa risih nggak sih kalau kita terus ngeluh? Itu sih biasanya. Ada nggak sih pesan untuk teman-teman kalian yang lagi ngerasa insecure di luar sana? Pesan untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi di tahap insecurity, menurut aku tetap semangat, jangan cepat nyerah, tetap cinta sama diri kalian sendiri, karena mau bagaimanapun diri kalian itu cuman kalian yang bisa ngatur. Apapun rintangan, apapun badainya, itu kalian harus lewatin dengan sekuat mungkin. Kamu punya kelebihan dan passion yang unik yang mungkin kamu belum sadar. Kamu sedang bertumbuh dan setiap langkah kecil pun berarti. Kamu, aku, dan kita semua berharga dan cukup love yourself. Kalau pesan dari Ana, ngeluh boleh, nangis boleh dong, tapi nyerah jangan. Ingat, love yourself. Orang tua kalian aja mencintai kalian, masa kalian nggak mencintai diri kalian sendiri? Berikan yang terbaik buat orang-orang yang udah ngedukung kalian sampai sini. Tunjukin kalau kamu itu bisa. Love yourself, guys. Jadi segini saja podcast kita hari ini. Sampai jumpa ke podcast lainnya. Bye-bye. Bye. It's okay, guys. It's okay. It's alright. Mana sendiri? Aing mah capek. Pengen. Nggak bisa di-cut sih. Abdul Podcast. Oh iya. Podcast. Hello everyone. Aisyah malah ketawa coba. Akan membahas Di topik kali ini. jadi topik sih Abdul Podcast. Talk with Gen Z about insecurity. Rasa sosial.
salah guys. Kepencet jadi video aja. Kasih ini beda nggak? Kemajuan. Udah nih, kemajuan. Datang.